Saya sudah mulai muak ngelihat ini semua, muak. Semakin kita diam, semakin kita muak, ikhwan. Semakin saya tidak bicara, semakin saya muak, mau muntah. Melihat kemunkaran yang seenaknya dirindungi. Sudahlah, jangan ancam-ancam saya, nanti mau dipenjara lagi, nanti mau ini, mau itu, mau ditangkap. Enggak. Itu ancaman-ancaman begitu, sudah ancaman-ancaman basi gitu, saudara. Jangan. Selama ini saya diam, bukan saya nggak memantau. Saya diam, bukan saya nggak melihat. Saya diam, bukan saya nggak memonitor, saudara. Hati ini panas, saudara. Kalau melihat maksiat itu, kemungkaran dibiarkan, dibela-bela. Nah, jujur aja sekarang. Amar ma'ruf nahi munkar udah banyak ditinggal gak? Banyak. Giliran ada organisasi yang amar ma'ruf nahi munkar, dibubarin. Betul? Nah, jadi sekarang kita lihat, bukan lagi saudara kita nggak amar ma'ruf nahi munkar. Yang mau amar ma'ruf nahi munkar dibubarin, ditangkepin, saudara, dimusuhi, difitnah. Bahkan ada yang diculik, disiksa, dibunuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka itu saya mau tanya semua, siap lawan kezaliman? Siap kompak melawan kezaliman? Siap tegakkan keadilan? Siap beramar ma'ruf nahi munkar? Takbir! Nah, ternyata saya tanya sekarang, pengajian reperkusi ada gak? Pengajian yang dilarang-larang ada gak? Habib, kiai, ustadz yang gak boleh ceramah dilarang, dimusuhi, diikutin, ada tidak? Nah sekarang konser-konser musik maksiat dibiarkan, dilindungi, ada tidak? Kalau kondisi umat sudah seperti tadi itu, udah ninggalin jihad, nggak mau amar ma'ruf nahi munkar, saudara, bahkan yang ma'ruf disebut munkar, yang munkar disebut ma'ruf, bahkan lebih parah lagi, orang menyerukan kepada kemunkaran, mencegah kema'rufan. Kalau sudah rusak model begitu, Allah bersumpah, la utihanna lahum, aku akan buka buat mereka fitnatan, yaitu suatu pintu fitnah, yasirul halimu fiha hayran, sampai orang yang penyantun pun, ulama yang penyabar pun tidak hanyut dalam gelombang fitnah tersebut, hayran, sampai mereka heran apa yang harus dilakukan. Subhanallah, ulama yang udah sabar juga udah bingung, ini mau ngapain lagi, saudara, ini mau diapain lagi, ini kondisi begini nih mau diapain, sampai ulama-ulama akan pada bingung, saudara. Jadi Nabi mengatakan, Allah bersumpah, kalau sudah begitu aku bersumpah, aku akan buka satu pintu fitnah, yang mana jangankan orang awam, ulama pun akan kebingungan dalam gelombang fitnah tersebut, saudara. Nah inilah zamannya, kita lihat depan mata kita saat ini. Saya mau tanya semua yang ada di sini sekarang ini, banyak hal yang membingungkan umat tidak? Banyak tidak? Jangankan umat, kiai banyak yang bingung, habib banyak yang bingung. Ini bagaimana ngurusin umat? Umat udah capek-capek dididik, umat capek-capek dibina, tapi tiba-tiba dirusak dengan ini, dirusak dengan itu. Ini umat udah capek-capek dijaga, tiba-tiba pemerintah mengambil satu kebijakan, bikin undang-undang yang bertentangan dengan syariat, saudara. Ulama teriak-teriak minuman keras haram, tiba-tiba ada undang-undang yang membolehkan minuman keras dijual bebas. Ulama teriak-teriak mengajar jangan berzina, tiba-tiba lokalisasi pelacuran diresmikan oleh pemerintah, saudara. Jadi ini ulama, ini umat mau dibawa kemana, saudara? Ini umat mau dibawa kemana? Udah banyak umat yang bingung, bahkan ulama ikut menjadi bingung, saudara. Percis seperti yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sadaqan Nabi. Betullah apa yang dikabarkan oleh Nabi, saudara. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, mala yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi itu tidak mengucapkan suatu ucapan, saudara, dari hawa nafsunya, tapi apa beliau sampaikan kepada kita merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Nah baiklah, kalau kita sudah dengar begitu, muncul pertanyaan, kalau Nabi udah kasih kabar begini, sekarang kan Nabi yang nanya ini, kaifa antum? Nah sekarang pertanyaan ini kita lempar buat kita semua, kaifa antum? Ayo ya umat, kaifa antum? Bagaimana kamu sekalian? Mau diapain ini? Ini negeri kita mau diapain nih sekarang? Ini kita punya daerah nih mau diapain? Ini kita punya dunia nih sekarang mau diapain ini? Mau diapain? Kaifa antum? Nabi yang tanya, kaifa antum? Bagaimana kamu? Apa yang mau kamu lakukan untuk ini semua? Apakah kamu mau diam menonton? Biarkan itu kerusakan makin merajalela agar besok generasi-generasi penerus kita, anak-anak kita semakin rusak? Atau kita harus berbuat sesuatu mencegah itu semua? Atau kita harus tegak berdiri
untuk melawan yaitu segala kemungkaran, kemaksiatan dan kezaliman. Kaifa antum, Nabi yang bertanya kepada kita, kaifa antum, bagaimana kamu sekalian? Ya tiba-tiba MUI sudah tegur, Muhammadiyah sudah tegur. Apa jawab mereka yang punya kekuasaan? Mereka bilang, udah jangan neken-neken pemerintah. Panitia silakan jalan saja itu acara. Kalau ada mengancam-ngancam demo, saya siapkan polisi dan tentara untuk musir mereka. Apa? Sombong betul dengan kau punya kekuasaan. Sombong betul kau seperti Tuhan. Enggak boleh ada yang ucapan dia dianggap seperti ucapan Tuhan. Saudara, ucapan dia dianggapnya seperti kalam Tuhan, seperti putusan Tuhan. Enggak boleh ada yang protes, enggak boleh ada yang kritik. Saudara, kalau kalam Allah mutlak wajib kita taat. Tapi kalau kalam manusia, penguasa yang manapun saudara, mereka bukan kalam Allah. Banyak ucapan mereka keluar dari hawa nafsu mereka yang bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Betul. Saya sudah mulai muak melihat ini semua, muak. Semakin kita diam, semakin kita muak, Semakin saya tidak bicara, semakin saya muak, mau muntah. Melihat kemungkaran yang seenaknya dirindungi, dipropagandakan, dikampanyekan, dibiarkan, biadab, kurang ajar. Karena itu saya ajak semua saudara, jangan berhenti melawan kezaliman dan melawan kemungkaran. Dan kita titipkan kepada anggota dewan, kepada pemerintah yang punya wewenang, tolong dengarkan suara MUI, suara Muhammadiyah, suara NU, suara Hidayatullah, suara-suara umat Islam. Nah, jadi inti yang ingin saya sampaikan saudara, satu, jangan biarkan kemaksiatan. Dua, jangan biarkan kezaliman. Kalau ini kita lawan rame-rame, bahu-membahu, enggak, mereka enggak bakal bisa menang melawan kita ya. Sudahlah, jangan ancam-ancam saya, nanti mau dipenjara lagi, nanti mau ini, mau itu, mau ditangkap. Enggak. Itu ancaman-ancaman begitu, sudah ancaman-ancaman basi itu saudara. Jangan. Selama ini saya diam, bukan saya enggak memantau. Saya diam, bukan saya enggak melihat. Saya diam, bukan saya enggak memonitor saudara. Hati ini panas saudara. Kalau melihat maksiat itu, kemungkaran dibiarkan, dibela-bela. Hati ini panas kalau melihat rakyat kecil saudara dizolimi. Tanahnya diambil, kebunnya diambil, dagangannya dirampas saudara. Hati ini mendidih saudara. Kalau melihat ada orang gak salah, saudara, main tangkap, main pukul, main tembak, main bunuh. Apa? Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ini negara kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan kekuasaan. Jangan lupa saudara, ini negara hukum. Segala sesuatu harus berjalan di atas hukum. Ini mendidih saudara. Ada mereka makan uang rakyat saudara. Korupsi di triliun-triliunan. Kemudian tahu-tahu beritanya hilang begitu saja. Ramai. Oh ada 340 sekian triliun terjadi korupsi, menguap. Tahu-tahu beritanya hilang begitu aja saudara. Semua koruptor harus diseret, ditangkap, dihukum yang berat saudara. Dan korupsi yang struktural, korupsi yang menjatuhkan ekonomi negara, korupsi yang nyata-nyata membuat rakyat sengsara, pelakunya seret, hukum mati. Takbir. Rakyat cari duit setengah mati saudara, kuras keringat, banting tulang saudara. Banyak pabrik-pabrik tutup, banyak restoran tutup, tempat kerja tutup, orang pengangguran saudara. Sampai akhirnya perut mereka lapar, mereka terpaksa mencuri. Akhirnya sekarang gara-gara pengangguran di mana-mana, akhirnya ada begal di mana-mana saudara. Apa ini negeri? Kalau di tengah kota Jakarta di siang hari bisa ada begal, keamanan negeri kita kemana? Saudara, di siang hari bisa ada begal, korbannya ibu-ibu, korbannya anak-anak, korbannya bapak-bapak yang sedang mencari nafkah yang halal saudara. Kita sudah gaji para petugas, kita berikan mereka seragam, kita berikan mereka senjata, jaga keamanan negeri. Ini apa? Ini negara mau dibawa kemana? Nah, jadi saya minta sekali lagi, saya tidak memprovokasi Anda
untuk melakukan hal-hal yang negatif, enggak. Tapi gunakan pikiran kita, gunakan akal kita, gunakan kemampuan kita, kita rajut persaudaraan kita, kita kompakkan langkah kita. Yuk kita cari strategi. Bagaimana ini berubah? Ini semua mesti berubah, saudara. Enggak boleh ini dibiarkan negeri semacam ini, saudara. Korupsi merajalela di mana-mana, saudara. Hasil tambang bumi kita habis dikeruk oleh asing, saudara. Bahkan sampai-sampai para ahli ekonomi mengatakan, saudara, kalau nggak ada korupsi di Indonesia, nggak ada itu kekayaan alam Indonesia dikeruk oleh asing habis-habisan, itu orang Indonesia tanpa kerja saja sebulan bisa digaji 25 juta rupiah, saudara. Saking apa? Saking kayanya ini republik. Tapi faktanya, cari duit 1.000 aja susah, cari duit 100.000 aja susah, saudara. Kenapa bisa begini? Karena korupsi dibiarkan, saudara. Karena oligarki seenaknya mengeruk kekayaan rakyat dan mereka memperkaya diri, kemudian kita rakyat terus menerus dimiskinkan. Saya tanya semua sekarang ini, semuanya mau dimiskinkan? Mau dimelaratkan? Siap bangkit? Siap melawan korupsi? Siap melawan korupsi? Siap melawan kezaliman? Siap melawan kezaliman? Siap melawan kemaksiatan? Siap melawan kemunkaran? Takbir! Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nah, mudah-mudahan apa yang Anda sudah sampaikan tadi, mudah-mudahan itu akan menjadi jawaban Anda nanti di depan Nabi, sudah. Lalu nanti Nabi tanya, kaifa antum, bagaimana kamu? Ya Rasulullah, kami kompak, kami bersatu dengan para habaib, para kiai. Ya Rasulullah, kami lawan kezaliman, kami lawan kemunkaran, kami lawan itu korupsi. Ya Rasulullah, siapkan jawaban itu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, sebelum kita lakukan itu semua, ingat seruan saya pertama kali saya pulang dari Mekah, saudara. Yuk kita lancarkan dulu, kita gelorakan dulu revolusi akhlak. Sebab kalau kita nggak berakhlak, nanti kita berjuang, Allah nggak bantu, Allah nggak tolong, nggak bakal ada pertolongan Allah. Kita nggak sholat tapi teriaknya takbir jihad, kita nggak puasa tapi teriaknya takbir jihad, Allah nggak ridho, saudara. Jadi Allah nggak ridho. Kalau mau Allah ridho, Allah bantu kita, saudara. Jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan puasa Ramadan, saudara. Jangan ucapkan kata-kata yang kotor, jangan maksiat, jangan judi, jangan negak minuman keras, jangan berzina, jangan bikin maksiat. Bersihkan diri kita, perbaharui akhlak kita, terus kita berjuang melawan kezaliman dan kemunkaran. Insya Allah, Allah akan segera memberikan kemenangan kepada kita semua. Allahumma rzuqna nasran aziza, Allahumma rzuqna nasran aziza wa fatham mubina wa imaman adila. Allahumma rzuqna nasran aziza wa fatham mubina wa imaman adila. Allahumma rzuqna nasran aziza wa fatham mubina wa imaman adila. Bismillahil Fatihah. Gafarallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Mudah-mudahan jawaban kita, semangat kita akan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita betul-betul bisa berjuang lawan semua kezaliman sekuat kemampuan yang Anda punya, saudara. Tapi lawan dengan akal, dengan cerdas, dengan revolusi akhlak, dengan sikap yang baik, dengan kekompakan, bukan dengan kerusakan. Insya Allah. Siap revolusi akhlak? Siap revolusi akhlak? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, baik ya ikhwan, itu yang saya mau sampaikan pada pengajian kali ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Pulanglah dari sini membawa ilmu-ilmu yang tadi sudah diajarkan oleh guru-guru kita, dan bawalah semangat yang barusan saya sudah ajak untuk menyemangati diri saya dan diri Anda semua agar kita tetap istiqamah berjuang di jalan Allah apapun resikonya ya ikhwan. Jangan pikir resiko, mau dipenjara, mau dibunuh, mau diculik, mau disiksa, nggak ada urusan, saudara. Semua pasti akan mati. Yang berjuang mati, yang nggak berjuang juga mati. Yang perang mati, yang nggak perang juga mati. Yang sakit mati, yang nggak sakit juga pasti. Kullu nafsin dha'iqatul.
Jadi kita semua bakal mati ya kawan. Nah sekarang tinggal kita bagaimana meminta kepada Allah agar kita mendapat husnul khatimah. Akan mendapat husnul khatimah. Mudah-mudahan semua mendapat husnul khatimah. Mati di bawah kalimat la ilaha illallah. Nah mudah-mudahan semua. Jadi semoga kita mati dalam husnul khatimah. Yuk satukan semangat perjuangan kita. Jangan lupa mulai hari ini pengajian rutin sudah mulai dibuka. Itu setiap hari Ahad pertama seperti biasa majelis ini sudah kita buka dan akan seterusnya kita buka insya Allah. Nah kalau hari Sabtu pertamanya kemarin itu khusus untuk ibu-ibu, khusus untuk wanita. Jadi kalau yang hadir sini punya ibu, punya saudara perempuan, punya anak yang ingin ikut hadir di hari Sabtu pertama. Dan insya Allah besok hari Senin itu ada pengajian khusus untuk para asatidz. Kita sebut madros. Biasanya madros ini hari Rabu, tapi diubah menjadi hari Senin, jamnya sama, dari zuhur sampai asar. Jadi kepada para asatidz yang selama ini ikut, silakan kita hadir kembali, bawa kitabnya. Dan bagi mereka yang belum ikut, ya daftarkan diri dulu kepada Ustadz Haris Ubaidillah. Itu yang didaftarkan dulu ya kawan, karena ada kitab yang mesti mereka pegang, yang mesti mereka bawa setiap hari Senin zuhur sampai asar. Nah kemudian untuk Masjid Jami Al-Islah, saudara, itu rencananya hari Rabu malam Kamis, bukan yang besok, yang Minggu yang akan datang. Karena besok saya itu kalau Rabu malam Kamis besok rencananya saya memberikan kuliah umum di Markas Syariat Megamendung. Nah karena ada kuliah umum saya belum bisa untuk buka yang di Al-Islah, tapi insya Allah malam Kamis berikutnya saya akan mulai rutin untuk bisa ngajar di Masjid Jami Al-Islah. Mulai dari maghrib. Dari maghrib dulu ada pembacaan kitab ya sampai Isya. Kemudian setelah itu baca burda. Kemudian ada pengajian lagi sampai selesai. Siap hadir? Siap hadir? Jadi setiap malam Kamis kita makmurkan Masjid Jami Al-Islah. Insya Allah. Bukan malam Kamis besok, malam Kamis yang berikutnya. Insya Allah. Nah kemudian selain itu setiap hari Rabu kedua dan keempat, di sini juga ada pengajian khusus para ustazah. Nah jadi kalau yang hadir sini ada ibu yang jadi ustazah, istrinya yang jadi ustazah, yang mau ikut gabung silakan daftarkan juga. Daftarkannya ke Sarifah Rufaidah, ke putri saya Aida. Daftarkan ikut ngaji. Itu juga pakai kitab. Itu ngaji pakai kitab. Setiap hari Rabu kedua dan keempat jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Nah itu saja yang bisa saya umumkan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita baca penutup. Sebelum itu baca suratul Fatihah dulu. Salah satu penasehat Yayasan Markas Syariat kemarin meninggal dunia, yaitu Habib Mustafa bin Salim Mauladawilah. Begitu juga kakak beliau sehari sebelumnya juga meninggal dunia. Dan hari ini Sarifah Fadlun Al-Attas, yaitu khalati daripada Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas, mantan Imam FPI DKI, barusan juga meninggal dunia. Nah semuanya ini yuk sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Allah subhanahu wa ta'ala an yataqasyahum birahmatul maghfirah wa an yataqasya walidina wa jami ahli baitina birahmatul maghfirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Itu saja. Terima kasih. Jangan lupa nanti kita sholat zuhur bersama. Nah, setelah sholat zuhur kita ada makan bersama. Insya Allah. Minta nanti tolong softnya dibuat yang rapi. Imamnya di sana. Insya Allah nanti salah satu Habib Hanif, Habib Alwi atau siapa ya tagaddam ilal mihrab liyakun imaman nas. Jadi imam tetap di sana. Saya dengan para kiai akan sholat di sini dan kita makan bersama setelah sholat zuhur. Insya Allah. Nah itu saja yang bisa kita sampaikan. Akhirnya yuk kita tutup. Ya Rabb.